Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, tahu nggak setiap dari tindakan kita itu ada sebab dan akibatnya loh. Kalau kita mencuri kita dihukum, dan kalau kita berbohong kita tidak dipercaya. Kayak cerita bangsa Mesir yang dihukum Tuhan karena dosanya. Masih ingat kan? Waktu itu Musa diberikan janji oleh Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi di saat yang bersamaan, Firaun menolak. Dia tidak mau dengerin kata Musa. Maka karena kekejian hati dan kebebalan Firaun, terjadilah kengerian di Mesir, yaitu terjadi 10 tulah. Salah satunya adalah 1. Air menjadi darah, 2. Katak, 3. Nyamuk, 4. Lalat pikat, 5. Penyakit sampar pada ternak, 6. Barah, 7. Hujan es, 8. Belalang di mana-mana, 9. Gelap gulita. Teman-teman tidak akan melihat cahaya loh, benar-benar gelap di semua tempat. Tidak ada tempat terang lagi seperti hari-hari ini. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah anak sulung mati, yaitu anak pertama dari setiap keluarga di bangsa Mesir meninggal. Nah, berbeda dengan orang-orang Israel yang sudah memberikan tanda di atas pintu rumahnya. Saat keluarga rakyat Mesir berduka karena anak sulungnya meninggal, orang-orang Israel telah melindungi diri dengan cara menyembelih kambing atau domba dan mengoleskan darahnya di tiang-tiang pintu dan di atas bagian tiang pintu, sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat keluarga-keluarga bangsa Israel, meskipun bangsa Mesir sedang dilanda malapetaka, bangsa Israel tetap dapat makan dan tetap tenang di dalam rumah masing-masing. Nah, bangsa Israel meletakkan tanda itu agar aman dari tulah ke-10 yang sudah disebutkan tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, mengapa sih Tuhan melakukan hal itu? Pasti adik-adik bingung kan? Itu semua karena dosa dan tidak patuhnya rakyat Mesir kepada perintah Tuhan. Di Alkitab kita bisa baca di Keluaran 12 ayat 30b, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Nah, adik-adik, di perjanjian baru Tuhan sudah menanggung dosa kita. Tapi dosa kita bukan berarti membuat kita tidak lepas dari hukuman yang berlaku. Seperti banyak sekali contohnya di masa-masa ini, adik-adik. Nah, contohnya kalau kita buang sampah sembarangan dan menebang pohon dengan sembarangan, maka akan terjadi banjir, adik-adik. Adik-adik tahu kan, saat sampah-sampah dibuang sembarangan, mereka akan berkumpul di saluran air dan menyebabkan mampet. Nah, nanti saat sampah-sampah itu berkumpul, hujan deras datang. Nah, air-air tidak bisa melalui pipa-pipa atau perairan yang ada karena tumpukan sampah. Itu akan menyebabkan banjir di mana-mana. Adik-adik pasti sering lihat di TV kan berita banjir. Nah, itu dia adik-adik, sama seperti bangsa Mesir yang tidak bisa dikasih tahu. Contoh yang lain lagi nih, kalau kita terlalu banyak nonton terus-terusan sampai larut malam. Nah, itu bisa menyebabkan kita masuk angin dan membuat kita sakit, adik-adik. Semua hal ada sebab dan akibatnya. Mari ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk diri kita ya adik-adik. Lalu untuk menutup firman pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kami ada sebab dan akibatnya. Bantu kami untuk menjadi bijaksana dan melakukan tindakan kami seturut dan sesuai dengan perintah Tuhan dan keinginan-Mu, Tuhan. Jangan jadikan kami anak-anak yang bebal seperti bangsa Mesir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.